Bangladesh baru saja melewati drama politik bak telenovela. Demonstrasi mahasiswa yang dimulai dari Universitas Dhaka pada Juli 2024. Awalnya hanya soal protes kuota PNS 30%, jatah buat keluarga veteran perang kemerdekaan 1971. Tapi makin lama makin panas, seperti gorengan di wajan. Mahasiswa merasa kuota itu diskriminatif, menguntungkan pendukung Liga Awami, Partai Perdana Menteri Sheikh Hasina. Mereka minta sistem itu diganti dengan yang berbasis prestasi. Malah nyambung ke isu yang lebih luas. Kebijakan Hasina yang dianggap menekan oposisi. Dari lagu rap sampai dukungan selebriti, semua ikut menyemarakkan keributan. Akibatnya huru-hara, polisi pakai gas air mata dan peluru karet buat bubarkan demonstran. Korban, ratusan luka, hampir 400 nyawa melayang, bikin sejarah baru sebagai salah satu kerusuhan sipil paling mematikan di Bangladesh. Puncaknya, Hasina yang sudah berkuasa sejak 2009 dan baru menang pemilu Januari lalu, akhirnya menyerah. Pada 5 Agustus, ia mengundurkan diri, naik helikopter, dan minggat ke India bareng saudara perempuannya. Panik deh. Pasca kepergian Hasina, Angkatan Darat langsung ambil alih. Panglima mereka, Jenderal Walker Uzaman, bilang bakal bikin pemerintah sementara, tapi dengan syarat, ayo damai-damai aja. Ya, di balik drama ini, publik Bangladesh tetap berharap. Semoga negara mereka bisa move on, jadi lebih demokratis, dan tidak terlalu penuh dengan adegan plot twist. Bangladesh, atau Republik Rakyat Bangladesh, negara yang berada di Asia Selatan, negara terpadat ke-8 di dunia, populasinya mencapai 173.562.364 penduduk, dengan luas wilayah 148.460 km persegi. Pembagian perbatasan Bangladesh ada 4, yaitu utara, barat, timur, dan tenggara. Di utara, dipisahkan dari Bhutan dan Nepal oleh koridor Siliguri, dan Cina oleh negara bagian pegunungan India, Sikkim. Dhaka adalah ibu kota Bangladesh, sekaligus salah satu kota dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia, dengan populasi lebih dari 20 juta jiwa. Dhaka menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, budaya, dan pendidikan negara. Kota ini memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan sejak era Kekaisaran Mughal, yang membuatnya terkenal dengan produksi muslin berkualitas tinggi. Sebagai kota terpadat, Dhaka memiliki kepadatan lebih dari 47.000 orang per kilometer persegi. Urbanisasi masif yang dipicu oleh migrasi dari pedesaan ke kota telah meningkatkan populasi secara drastis, dengan banyak pendatang yang mencari peluang kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ekonomi Dhaka bertumpu pada industri tekstil dan garmen, yang menyumbang sekitar 80% dari ekspor negara. Selain itu, sektor layanan seperti teknologi informasi dan perdagangan juga mengalami pertumbuhan pesat. Pasar tradisional seperti New Market dan pusat modern seperti Jamuna Future Park menjadi simbol dinamika ekonomi kota ini. Peradaban berkembang di sepanjang lembah Sungai Gangga, Brahmaputra, dan Meghna yang menjadi pusat kehidupan masyarakat. Situs arkeologi seperti Mahastanggar menunjukkan bahwa daerah ini telah dihuni sejak abad ke-3 sebelum Masehi. Bangladesh menjadi bagian dari wilayah Benggala yang dikenal dalam teks-teks kuno seperti Mahabharata pada abad ke-4 sebelum Masehi. Wilayah ini berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Maurya yang didirikan oleh Chandragupta Maurya. Selama pemerintahan Asoka, agama Buddha berkembang pusat di kawasan ini. Pada abad ke-4 hingga ke-6, dinasti Gupta menguasai Benggala. Mereka dikenal sebagai masa keemasan kebudayaan dan ilmu pengetahuan di India, di mana seni, literatur, dan arsitektur berkembang pesat. Islam masuk ke Benggala pada abad ke-8 melalui pedagang Arab dan Persia. Namun, penyebaran Islam secara besar-besaran terjadi pada abad ke-13 saat Kesultanan Delhi
memperluas kekuasaannya ke Benggala. Dinasti-dinasti Muslim, seperti Kesultanan Benggala, memainkan peran penting dalam menyebarkan agama Islam dan membentuk budaya unik yang menggabungkan tradisi Hindu dan Islam. Pada abad ke-16, Kekaisaran Mughal menguasai Benggala, menjadikan kota Dhaka sebagai pusat administrasi dan perdagangan penting. Pada abad ke-18, setelah kekalahan Nawab Siraj ud-Daulah di pertempuran Plassey 1757, wilayah Benggala jatuh ke tangan British East India Company. Selama era kolonial, wilayah ini mengalami eksploitasi ekonomi, kemiskinan, dan kelaparan. Namun, Benggala juga menjadi pusat gerakan nasionalis India melawan penjajahan Inggris. Pada tahun 1905, Inggris membagi Benggala menjadi dua wilayah administratif, Benggala Timur dan Benggala Barat. Pembagian ini menimbulkan protes besar-besaran dan akhirnya dibatalkan pada tahun 1911. Meskipun demikian, pembagian ini menyoroti perbedaan budaya dan agama antara komunitas Hindu dan Muslim di Benggala. Setelah India merdeka dari Inggris pada tahun 1947, Benggala dibagi berdasarkan garis agama. Benggala Timur menjadi bagian dari Pakistan sebagai Pakistan Timur, sementara Benggala Barat menjadi bagian dari India. Namun, hubungan antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat penuh ketegangan. Pakistan Barat mendominasi pemerintahan, ekonomi, dan militer, sementara Pakistan Timur, meskipun memiliki populasi lebih besar, sering diabaikan. Ketidakpuasan di Pakistan Timur memuncak pada tahun 1971 ketika gerakan kemerdekaan pecah, dipimpin oleh Syekh Mujibur Rahman dan Liga Awami. Perang kemerdekaan Bangladesh berlangsung selama 9 bulan, ditandai dengan kekerasan besar-besaran dan genosida yang dilakukan oleh militer Pakistan. India mendukung perjuangan Bangladesh dan mengintervensi pada akhir 1971. Pada 16 Desember 1971, Bangladesh secara resmi merdeka. Setelah merdeka, Bangladesh menghadapi tantangan besar, termasuk kemiskinan, bencana alam, dan ketidakstabilan politik. Syekh Mujibur Rahman menjadi Perdana Menteri pertama, tetapi pemerintahannya terganggu oleh krisis ekonomi dan konflik politik. Pada tahun 1975, ia dibunuh dalam kudeta militer. Bangladesh kemudian mengalami beberapa dekade pemerintahan militer dan pemerintahan sipil yang sering bergantian. Namun, pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, negara ini mulai menunjukkan kemajuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Industri garmen menjadi pilar ekonomi Bangladesh, menjadikannya salah satu eksportir pakaian terbesar di dunia. Dhaka, ibu kota Bangladesh, dikenal sebagai salah satu kota dengan tingkat kemacetan terparah di dunia. Bagi warga Dhaka, perjalanan sehari-hari seringkali menjadi tantangan besar karena jalanan yang padat dan sistem transportasi yang kurang efisien. Kemacetan di Dhaka sangat mempengaruhi waktu dan perjalanan penduduknya. Pada tahun 2019, Dhaka mencatat 1.716.688 kendaraan terdaftar, termasuk kendaraan pribadi dan komersial, menunjukkan tingginya kepadatan lalu lintas di kota tersebut. Selama jam sibuk, rata-rata waktu tempuh mencapai 2,5 hingga 3 jam, jauh lebih lama dibandingkan kota-kota lain di Bangladesh. Kemacetan yang parah juga menyebabkan 4.822 kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan 476 kematian dan 5.417 cedera. Meskipun total panjang jalan di Dhaka sekitar 3.000 km, kapasitas efektifnya menurun akibat kondisi jalan yang buruk dan perambahan, dengan tingkat pemanfaatan mencapai 120%. Jalan-jalan utama di kota ini mencatat volume lalu lintas harian sebesar 30.000 hingga 40.000 kendaraan, termasuk kendaraan pribadi dan komersial, menandakan tingginya intensitas aktivitas transportasi. Hal ini membuat Dhaka menjadi salah satu kota dengan tingkat kehilangan waktu produktif yang tinggi. Banyak pekerja dan pelajar yang harus menghabiskan berjam-jam di jalan setiap hari,
sehingga mengurangi kualitas hidup mereka. Kemacetan di Dhaka terjadi karena kombinasi berbagai faktor yang saling berkaitan. Pertama, pertumbuhan penduduk yang pesat. Dhaka adalah salah satu kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia, dengan populasi lebih dari 22 juta orang. Kota ini mengalami tekanan besar pada infrastruktur transportasinya. Banyaknya orang yang tinggal dan bekerja di kota ini membuat jalan-jalan utama dipenuhi kendaraan sepanjang waktu. Kedua, kurangnya transportasi publik yang efisien. Sistem transportasi umum di Dhaka, seperti bus dan kereta api, belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Bus seringkali terlalu penuh, tidak tepat waktu, dan tidak terintegrasi dengan baik. Hal ini membuat banyak orang memilih menggunakan kendaraan pribadi, seperti mobil atau sepeda motor, yang memperburuk kemacetan. Ketiga, infrastruktur jalan yang tidak memadai. Jalan-jalan di Dhaka seringkali sempit, rusak, dan tidak dirancang untuk menampung volume kendaraan yang besar. Selain itu, kurangnya jalur khusus untuk kendaraan umum dan pejalan kaki semakin memperparah situasi. Keempat, manajemen lalu lintas yang lemah. Kurangnya pengelolaan lalu lintas yang baik, seperti minimnya lampu lalu lintas yang berfungsi dan pengawasan polisi, membuat kemacetan sulit dikendalikan. Pengemudi seringkali tidak mematuhi aturan lalu lintas, seperti parkir sembarangan atau menerobos lampu merah. Kelima, aktivitas ekonomi terpusat di pusat kota. Banyak kantor, pusat perbelanjaan, dan sekolah berada di kawasan pusat kota Dhaka. Hal ini menyebabkan jutaan orang harus bepergian ke daerah yang sama setiap hari, menciptakan tekanan besar pada jalan-jalan tertentu. Kemacetan yang terjadi di Dhaka memberikan dampak besar yang dirasakan oleh masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Pertama, kerugian ekonomi menjadi salah satu dampak utama, di mana miliaran dolar hilang setiap tahun akibat waktu yang terbuang dan efisiensi bisnis yang menurun. Kedua, masalah kesehatan meningkat, dengan polusi udara dari kendaraan yang terjebak macet, menyebabkan penyakit pernapasan, gangguan jantung, hingga stres yang mempengaruhi kesehatan mental. Ketiga, biaya hidup masyarakat naik, karena kendaraan lebih boros bahan bakar, memberikan beban tambahan bagi mereka yang sering bepergian. Keempat, kemacetan juga mengurangi kualitas hidup, karena waktu berharga yang seharusnya bisa digunakan untuk keluarga atau aktivitas produktif, malah habis di jalan. Terakhir, kondisi jalan di Dhaka lebih cepat rusak, akibat padatnya lalu lintas, sehingga memerlukan perbaikan yang tidak hanya mahal, tetapi juga memperburuk kemacetan. Kombinasi faktor-faktor ini menjadikan kemacetan di Dhaka sebagai tantangan serius yang membutuhkan solusi segera. Penting untuk menerapkan solusi secara terpadu, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaannya. Solusi ini juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi, terutama bagi masyarakat penghasilan rendah, serta melibatkan pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan organisasi sipil, untuk memastikan keberhasilannya. Ada beberapa metode untuk mengukur efektivitas solusi. Pertama, analisis arus lalu lintas dapat mengukur perubahan volume kendaraan, kecepatan, dan waktu tempuh sebelum dan setelah penerapan solusi. Kedua, survei dan umpan balik masyarakat dapat memberikan wawasan tentang efektivitas transportasi umum atau alternatif lainnya. Ketiga, analisis ekonomi dapat mengevaluasi dampak solusi terhadap efisiensi biaya dan manfaat investasi. Keempat, penilaian dampak lingkungan dapat menilai pengurangan emisi. Terakhir, analisis keselamatan dapat mengkaji apakah solusi dapat menurunkan angka kecelakaan di jalan. Beberapa langkah yang direkomendasikan untuk mengelola lalu lintas meliputi peningkatan transportasi massal, penerapan pajak kendaraan pribadi pada jam sibuk, penyediaan jalur khusus, pelebaran jalan, dan pengaturan jam kerja yang fleksibel. Selain itu, aturan lalu lintas harus ditegakkan lebih ketat, termasuk larangan parkir liar. Upaya menggunakan jalur air sebagai alternatif transportasi pernah dilakukan, tetapi gagal karena masalah lingkungan dan kondisi air yang tidak stabil. Namun, studi kelayakan menunjukkan potensi
untuk mengembangkan jalur air melingkar yang lebih berkelanjutan. Hal ini juga mengusulkan pengembangan model bisnis berbasis transportasi. Model ini mencangkup perusahaan yang fokus pada analisis dan perencanaan lalu lintas, pengelolaan transportasi umum, penerapan teknologi seperti lampu lalu lintas pintar, dan solusi parkir yang lebih terorganisir. Model bisnis ini dapat bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta untuk pembiayaan. Sementara keuntungan diperoleh oleh biaya layanan atau penghematan dari pengurangan kemacetan. Dengan strategi yang terintegrasi dan melibatkan semua pihak, diharapkan kemacetan berkurang, kualitas hidup masyarakat meningkat, dan lingkungan tetap terjaga.